Ya Nabi salam alaika ya Rasul. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum billah. Amma ba'd. نويت التعليم والتعليم والعبادة والاستفادة والحث على التوسل بالله إلى سنة رسوله والدلالة على الهدى والدعاء إلى خير المرضات إلى والدعاء. Hadirin saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sama-sama pada malam hari ini berkumpul untuk melanjutkan atau untuk membaca al-Muhaddad kemudian melanjutkan ta'lim kita yaitu kitab Syarah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan anugerah karunia yang Allah berikan kepada kita. Seperti tadi dikatakan oleh Bapak Santono, yaitu semoga kita menjadi golongan orang yang bersyukur, orang-orang yang sedikit yang akan dimasukkan surga ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada satu cerita sedikit tentang syukur, yaitu tatkala Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau sedang bertawaf di Ka'bah. Kemudian beliau melihat satu orang pemuda yang juga bertawaf dan dia berdoa, Allahumma ij'alni minal qalil, ya Allah berikan aku golongan orang yang sedikit. Setelah selesai tawaf dipanggil pemuda ini oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian ditanya, wahai pemuda, kenapa tatkala kau bertawaf tidak membaca doa-doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Umar ini mengatakan, betul wahai Amirul Mukminin, aku memanfaatkan tempat dan waktu mustajab, karena tatkala kita tawaf di hadapan Ka'bah, waktu itu diijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di tempat sebelah diijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya aku berdoa minta kepada Allah agar dijadikan golongan orang-orang yang sedikit. Sayyidina Umar berkata, kenapa kau minta kepada Allah untuk dijadikan golongan orang yang sedikit? Pemuda itu lebih bijak mengatakan, wahai Amirul Mukminin, apakah kau lupa dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali daripada hamba-hamba yang dapat bersyukur kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang golongan orang-orang yang bersyukur itu tidak banyak. Mereka orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi golongan yang sedikit dan akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena di surga jumlahnya lebih banyak orang yang di dalam neraka daripada di dalam surga. Di surga, ya, orang pengen masuk surga susah. Susahnya apa? Padahal sudah di jalan dituju ke jalan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi untuk masuk ke dalam surga itu sangat-sangat sulit karena kita manusia masih sering mengikuti hawa nafsu kita. Sehingga ada satu hadisnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau bersabda bahwasanya nanti di akhir zaman orang pengen masuk surga itu sampai diikat dengan rantai, dipaksa kayak kambing, ya, dipaksa suruh masuk surga ini masih nggak mau. Tapi kalau sudah urusan masuk neraka, walaupun bayar, rela. Ya, kalau suruh ke masjid ada taklim, ada jajannya, ada minumnya, ke majelis taklim ada nasinya. Orang susah datang, yang datang cuma sedikit. Tapi giliran maksiat, ada karaoke, ada organ, ada grup band, kumpul laki sama perempuan, bayar. Nah ini makanya mereka rela masuk ke dalam neraka dengan membayar, padahal disuruh masuk surga, dikasih ilmu, dikasih makanan, dikasih minuman, ruangannya ber-AC, masih nggak mau. Nah ini makanya kalau masuk surga itu sangat sulit dan masuk neraka itu sangat mudah. Karena memang setan itu pintar,
bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, pintar kepada manusia. Dari itu, yang mudah-mudahan kita semuanya dengan bersyukur kepada Allah SWT, kita betul-betul dijadikan hamba Allah yang sedikit yang akan dimasukkan surga oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan kita. Al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi bidarain amin. سلام عليك يا رسول سلام عليك وفي السنة الخامسة والثلاثين حضر النبي صلى الله عليه وسلم بناء قريش الكعبة di tahun 35 di umur ya di tahun ke-35 dari umurnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti beliau waktu itu umur 35 tahun, masih muda ya, umur 35 tahun. Hadar sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir bina Quraisy al-Ka'bah, hadir di tempat ya, kaum Quraisy sedang membangun Ka'bah, renovasi Ka'bah. Karena Ka'bah ini sudah berapa kali direnovasi. Pertama dibangun di zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dulu tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini, pondasinya Ka'bah itu sudah ada Bapak-bapak. Kemudian datang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya, kemudian di zaman Nabi Nuh disapu oleh banjir semuanya satu dunia. Tapi fondasi itu tetap ada. Kemudian zaman Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Ka'bah dengan dibantu anak beliau yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Setelah dibangun, kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanggil orang semuanya. Orang satu dunia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Nabi Allah Ibrahim melalui perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa adzin bin nasi bil hajji yatuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amik." Wa adzin bin nas, berserulah engkau wahai Ibrahim kepada manusia semuanya. Dalam tafsir dikatakan tatkala diperintah Allah Subhanahu wa taala Nabi Ibrahim untuk mengundang orang semuanya ke Makkah, Nabi Ibrahim tanya sama Allah, "Ya Allah, aku ini manusia yang suaraku ini gak sampai ujung dunia sana, gak sampai ya." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lakukan saja Ibrahim." Perintah. Kemudian dilakukan, dipanggil semua orang oleh Nabi Ibrahim untuk berhaji ke Makkah. Ternyata apa yang terjadi dalam tafsir dijelaskan itu gunung-gunung menjadi lebih pendek dan suaranya Nabi Ibrahim terdengar ke seluruh dunia. Bahkan bukan hanya seluruh dunia pada waktu itu, bahkan sampai akhir zaman suara dari Nabi Ibrahim, seruan dari Nabi Ibrahim ini didengar oleh semua kaum muslimin yang mereka bisa pergi haji dan umroh. Jadi orang yang pergi haji, pergi umroh itu hakikatnya memenuhi panggilan Nabi Ibrahim atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Cuma itu juga termasuk orang-orang pilihan. Berapa banyak daripada saudara-saudara kita yang finansialnya mampu, waktunya ada, tapi nggak mau pergi haji ataupun umroh. Oke, kalau haji mungkin masa tunggunya masih lama. Umroh kadang ya nggak mau mereka umroh alasan sibuk dan lain sebagainya. Padahal ya dia ada kemampuan untuk melakukan ibadah umroh atau haji. Nah, ini makanya haji dan umroh ini hakikatnya memenuhi seruannya Nabi Ibrahim atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka yang berangkat dan bisa melakukan ibadah haji dan umroh serta ziarah ke baginda Nabi Muhammad SAW, mereka ini adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi Nabi SAW tatkala renovasi Ka'bah, beliau hadir, diundang di dalam musyawarah renovasi Ka'bah. Sudah renovasi, kaum Quraisy berkumpul bingung mau meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Ini pengen
Kabilah ini pengen, kabilah ini pengen, kabilah ini pengen, sampai akhirnya mereka ribut. Di sini jelaskan, wa ja'aluhu hakiman bainahum lamma tanaza'u fi man yadhul hajar al-aswad. Dan mereka orang-orang Quraisy menjadikan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini seorang hakim yang memutuskan satu keputusan. Ya, tatkala mereka ribut, wa tanaza'u fi man ribut di dalam hal yang meletakkan hajar aswad ke tempatnya semula. Jadi mereka ribut. Kabilah Bani Hashim pengen, kabilah Bani Hasan pengen, kabilah lain-lainnya juga pengen meletakkan hajar aswad ke tempat asalnya. Kemudian mereka, ya sudah, kalau begitu kita pilih, karena bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang Al-Amin, orang yang dipercaya. Akhirnya beliau ditunjuk oleh orang-orang kafir Quraisy, pembesar Quraisy, untuk menjadi penengah. Ya, hakim ini penengah ya bagi kabilah-kabilah yang sedang ribut tadi. Akhirnya apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wa amarahum bi rafi'i ma'an fi ridah. Kemudian baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh mereka untuk mengangkatnya bersamaan di dalam satu selendang. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam punya sorban, digelar sorbannya, kemudian hajar aswad ditaruh di tengah. Setelah ditaruh di tengah, ketua suku itu diberita oleh baginda Nabi SAW disuruh untuk memegang ujung daripada sorban tadi. Kemudian dibawa bersama-sama ke pinggir tempat hajar aswad. Ya, kemudian baginda Nabi SAW mengangkat hajar aswad dan meletakkan di tempatnya semula. Nah, dengan demikian semua suku merasa mereka semuanya membawa hajar aswad ke tempatnya semula. Jadi tidak ada pertengkaran lagi di antara mereka. Tumawalahu sallallahu alaihi wasallam biyadihi syarifah fi mawdihi. Dia bagi Nabi sallallahu meletakkannya di tempat semula, ya, di tempatnya hajar aswad yang semula. Walamma balagha alaihi wassalam al-ba'ina sana. Kemudian tatkala bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berumur 40 tahun, atahu Jibril alaihi salam bil risalah. Datang malaikat Jibril menjumpai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa risalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yaumal itsnain, yaitu pada hari Senin, di sab'a asyrata khalat min Ramadan, persis tanggal 17 Ramadan. Jadi turun wahyu pertama yaitu hari Senin. Waktu itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang yata'abbad, sedang beribadah. Kalau orang sekarang mungkin bilang khalwat, sedang menyendiri di Gua Hira. Gua Hira itu Bapak Ibu, kalau kita naik, subhanallah, ya sekarang sudah enak, sudah ada tangganya, cuma sangat curam betul kalau kita mau naik Gua Hira. Dan di atas itu, di Gua Hira, batunya tajam-tajam. Ada kemarin waktu rombongan saya ikut naik, ada orang Malaysia kebentur batu yang ada di Gua Hira tadi, langsung ngocor darah. Itu jalannya naiknya itu curam. Kita pun beli tongkat untuk bisa menyanggah badan kita untuk naik dan turun. Ya, kalau pakai tongkat Bang, ya turun curam begitu bisa melunduk. Saking curamnya, walaupun ada tangga tapi tinggi. Itu kira-kira naik sekitar 2 jam naik ke atas. Ya, sampai puncak 2 jam naik. Karena memang orang banyak yang naik, jalannya sempit, yang kemudian curam. Itu naik ke atas, nanti kita bisa sholat di tempat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira sholat, dan juga bisa duduk-duduk di tempat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam istirahat. Jadi tempat sholat dengan tempat istirahat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beda. Ya, tempat saya istirahatnya sebelah sini, masalahnya sebelah sininya, berseberangan, ya, bersampingan. Itu pas sholatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tempat istirahat beliau sallallahu alaihi wasallam kala berkhalwat di Gua Hira. Tahu-tahu lagi berkhalwat dan malaikat Jibril alaihi salam. Kenapa baginda Nabi berkhalwat?
bagi Nabi berkhulwat karena yang memikirkan umat yang ada di kota Makkah. Kaum Quraisy waktu itu akhlaknya sudah sangat-sangat kejam. Kenapa? Tawaf saja ya nggak pakai baju, nggak pakai celana. Orang tawaf waktu itu sudah nggak pakai baju, nggak pakai celana. Ya karena apa? Karena diusulkan oleh salah seorang pembesar Quraisy, ya dia bilang kita kan lahir nggak pakai baju, nggak pakai celana, itu berarti menandakan kita itu fitrah, suci. Berarti kita tawaf pun ibadah, ya nggak usah pakai baju, nggak usah pakai celana. Jadi tawafnya nggak pakai baju, nggak pakai celana. Coba bayangkan sampean ya waktu itu. Makanya bagi Nabi SAW sedih melihat kejadian demikian, itu sangat sedih, dan kejadian-kejadian yang lain banyak yang membuat bagi Nabi SAW ya sedih. Akhirnya beliau menyendiri ke Gua Hira. 3 hari sekali Siti Khadijah bersama anak angkat beliau yaitu Zaid bin Harithah mengantarkan makanan untuk bagi Nabi SAW. Siti Khadijah waktu itu hamil 9 bulan, ya mengandung Siti Fatimah radhiyallahu anha, ya mengandung naik sangat curam, ya ditemani dengan Zaid bin Harithah. 3 hari sekali naik mengirimi makanan untuk bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjuangan istri beliau Siti Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian di umur 40 tatkala beliau sedang berkhulwat di Gua Hira, malaikat Jibril datang dengan membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, mengangkat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rasul. Ada ulama mengatakan tatkala di Gua Hira baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap menjadi nabi. Ya, menjadi nabi. Itu malaikat Jibril datang dengan wujudnya yang asli baku. Kalau sudah buka sayapnya yang sebelah kanan, itu bagian kanan sampai nggak kelihatan, ya langit tertutup semuanya. Kalau sudah kayak sayap kiri itu juga sama. Jadi kalau sudah dibuka dua sayapnya ini, maka langit ini udah nggak kelihatan, tertutup dengan sayapnya malaikat Jibril. Makanya bagi Nabi SAW komentar tatkala melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya, sehingga diberita oleh malaikat Jibril, "Iqra ya Muhammad," baca wahai Muhammad. Saking gugupnya bagi Nabi SAW, ma'ana bil qari sambil baca. Aku ini gak bisa baca atau bagi Nabi, karena bagi Nabi SAW an-nabiyyul ummi, gak bisa nulis, gak bisa baca. Ya, itu ada hikmahnya. Kenapa Nabi itu dijadikan oleh Allah SWT sebagai Nabi al-ummi, Nabi yang tidak bisa nulis dan tidak bisa baca. Nanti ya hikmahnya kata ulama, kalau baginda Nabi itu bisa tulis, bisa baca, maka ada pandangan orang, ya gambaran orang bahwa Al-Quran itu karangannya baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah menjadikan baginda Nabi Muhammad SAW itu tidak bisa tulis, tidak bisa baca. Nahnu qaumun ummiyun la naqra wala naktub. Kalau begitu tidak terlalu. Kami ini adalah kelompok kaum yang ummi, gak bisa tulis, gak bisa baca, kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan berarti baginda Nabi ya tidak tahu ilmu, tahu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak bisa tulis, tidak bisa baca. Itu hikmahnya. Kalau beliau bisa tulis, bisa baca, niscaya orang menyangka Al-Quran itu karangannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan dijadikan oleh Allah beliau itu tidak bisa tulis dan tidak bisa baca, ini berarti Al-Quran menandakan Al-Quran itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah turun wahyu, ya surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian kita lanjutkan, itu juga terjadi di tanggal 17 Ramadan. Jadi surat yang pertama turun dan bagi Nabi SAW menerima wahyu pertama kali itu tepat tanggal 17 Ramadan. Makanya kita peringati tanggal 17 Ramadan itu sebagai hari nuzulul Quran. Ya, nuzulul Quran.
Karena memang ayat pertama turun di tanggal 17 Ramadan. Dan waktu itu belum ada syariat puasa, belum ada. Ya, belum ada syariat puasa. Turun tanggal 17 Ramadan. Bighari Hira'in alladhi kana yata'abbad di Gua Hira yang mana baginda Nabi SAW beribadah, ya, di Gua Hira beribadah, melakukan sholat, berzikir, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikut syariat Nabi Ibrahim alaihi salam pada waktu itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa awal Qur'anin nazala alaihi qauluhu ta'ala, dan pertama Quran yang turun kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu surat Al-Alaq 1 sampai 5 tadi, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 5 ayat turun kepada baginda. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dalam keadaan menggigil ketakutan dari Gua Hira. Pergi ke rumahnya Khadijah, ke rumah beliau bertemu dengan Khadijah. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang kepada Khadijah radhiyallahu ta'ala, Zammiluni, ya, selimuti aku Khadijah, aku ini ketakutan, kedinginan, ya, keringat dingin karena saking takut, ya, saking takutnya sampai keluar keringat dingin, minta diselimuti oleh Siti Khadijah. Kemudian kata Siti Khadijah, apa yang terjadi pada dirimu wahai suami? Cerita bagi Nabi SAW dengan malaikat Jibril ini. Kemudian tidur bagi Nabi SAW, turun bagi malaikat Jibril kembali kepada baginda Nabi SAW dengan sebuah ayat, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muzammil. Maka dari itu beliau mengatakan ya ayyuhal muzammil ini baru bagi Nabi SAW diangkat menjadi Rasul. Dan sebagian orang mengatakan yang di Iqra tadi diangkat menjadi Nabi, kemudian yang ayyuhal muzammil baru bagi Nabi SAW diangkat menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian walamma, ini kalau cerita lagi panjang lagi. Walamma atat alaihi sallallahu alaihi wasallam ihda wa khamsuna sana wa tis'ata ashhur usriya bihi min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa bi baitil maqdis. Kemudian di umur 51 tahun dan 9 bulan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian berlanjut Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha, langit pertama, langit kedua, langit ketujuh, sampai ke Arsy, sampai ke Sidratul Muntaha. Waktu itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang dalam keadaan sedih. Ya, umur beliau 50 tahun, setelah umur 50, ya 51-nya baru beliau Isra Mi'raj. Tahun 50, waktu umur beliau 50 tahun, beliau sedih. Karena makanya tahun itu disebut Amul Huzun, tahun kesedihan. Kenapa baginda Nabi SAW sedih? Karena ditinggal dua orang yang sangat membela perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ditinggal oleh istrinya wafat, yaitu Siti Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Siti Khadijah ini istri yang sangat luar biasa, gak pernah minta sama suaminya, ya, minta duit, minta belanja, bahkan semua hartanya yang beliau berikan kepada suaminya baginda Muhammad itu menyebarkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalungnya diberikan, hartanya semuanya untuk dakwahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Siti Khadijah, dan gak pernah minta Siti Khadijah kepada suami. Kalau Khadijah sekarang kira-kira gimana, Pak? Suaminya datang tak bawa duit belanja, ya, merajuk, ya, nampak langsung cemberut. Tapi Siti Khadijah gak pernah minta pada baginda Nabi. Pernah sekali waktu Siti Khadijah itu bilang kepada Siti Khadijah, wahai putriku, tolong bilang kepada ayahmu, aku minta jubah yang dia pakai untuk aku jadikan kain kafan kalau aku wafat. Kata Siti Khadijah, waktu 5 tahun masih kecil, di wajah lah yang minta, masa aku yang minta, enggak. Siti Khadijah, aku gak mau membuat ayah
kepada bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam permintaan Siti Khadijah. Kemudian apa yang bagi Nabi? Jangankan jubahku yang aku pakai oleh Khadijah, kalau engkau minta langit dan bumi, aku akan mintakan kepada Allah, karena jasamu sangat luar biasa dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dan kalau dia sakit, nggak bisa bangun daripada tempat tidurnya, beliau pernah menangis kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ditanya oleh baginda, "Mayukiki ya Khadijah, kenapa kau menangis oleh Khadijah?" Kemudian kata Siti Khadijah, apakah baginda Nabi, apakah kau tidak suka menjadi istri dan pendamping oleh Khadijah? Kemudian beliau berkata, "Ya Rasulullah, aku ini menangis karena aku ingin dulu ya Rasulullah, hartaku banyak, aku bisa membantu dirimu untuk menyebarkan agama Allah. Tapi aku sekarang sudah tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Aku gak bisa membantu kamu dengan hartaku ya Rasulullah. Tapi nanti ya Rasulullah, kalau seandainya aku wafat lebih dulu ya Rasulullah, engkau butuh sesuatu untuk menyeberang lautan, menyebarkan agama Allah, dan engkau tidak ada perahu yang untuk engkau gunakan, maka rakitlah tulang-tulangku ya Rasulullah. Jadi buku rakit tulang-tulangku jadikan perahu untuk menyeberang, menyambung dakwah, menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ini Siti Khadijah. Dan kalau dia sakit, tidak bisa bangun, suaminya datang bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung minta kepada anaknya untuk duduk dan diganjel dengan bantal agar bisa menyambut suaminya. Ditanya sama Rasulullah, "Apa kabarmu wahai Khadijah?" "Baik ya Rasulullah." Karena sudah di akhir umurnya, sedang sakit parah-parahnya seperti Khadijah. Akhirnya bagi Nabi SAW keluar, disusul oleh putrinya Fatimah, mengatakan bahwasanya ini sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Siti Khadijah. Waktu itu tahun, ya umur beliau 50 tahun, wafat Siti Khadijah. Sedih bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, orang yang membela beliau wafat juga tahun itu, yaitu Abu Thalib, paman bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Thalib ini pernah dipanggil orang-orang Quraisy, ya karena beliau juga termasuk sesepuh Quraisy, dipanggil di sidang. "Abu Thalib, tolong sampaikan kepada ponakanmu untuk tidak menghina Tuhan-Tuhan kami," kata orang Quraisy, "untuk tidak menyebarkan agama yang baru." Nah, akhirnya kata Abu Thalib, "Baik, nanti aku akan sampaikan kepada Muhammad." Bertemu pulang Abu Thalib, kemudian berjumpa dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disampaikan apa yang diinginkan oleh orang-orang Quraisy. Kemudian apa juga baginda Nabi? "Ya ammi, lau wudi'a syamsu ala yamin wal qamaru ala yasari, ala atuka hadal amr ma'atar." Apabila ya wahai pamanku, apabila matahari ditaruh di tangan kanan dan bulan ditaruh di tangan kiri, agar aku meninggalkan urusan ini, maka aku tidak akan meninggalkannya wahai paman. Apa jawab Abu Thalib? "Terus wahai Muhammad, aku berada di belakang diri." Backingnya bagi Nabi Muhammad SAW, Abu Thalib tahun itu juga wafat, sehingga bagi Nabi SAW tahun tersebut umur 50 sangat sedih, sehingga umur 51 baru dihibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Isra dan Mi'raj. Diperjalankan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, usriya minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa fi Baitul Maqdis. Ya, diperjalankan di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang ada di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis atau Bethlehem. Ya, nama kotanya kota Bethlehem. Itu Masya Allah, dataran tinggi juga, dingin. Kalau sudah musim dingin, dingin betul di sini. Itu luar biasa. Itu ada Masjidil Aqsa, ada juga Masjid Sofro. Kalau yang biasa kita lihat itu yang kubahnya emas, itu bukan Masjidil Aqsa. Yang Masjidil Aqsa yang kubahnya hijau. Kalau masjid yang kubahnya warna emas itu namanya Masjid Sofro, kecil, ya seperti musola. Ya itu kenapa disebut Masjid Sofro?
Di situ ada batu besar yang mana tatkala baginda Nabi SAW Mi'raj, mulainya dari situ. Batu itu ingin ikut dengan baginda Nabi SAW, tapi tidak ditampilkan oleh Allah SWT untuk ikut Mi'raj bersama baginda Nabi SAW. Makanya batu besar tersebut masih ada sampai sekarang. Ya, kita harus ziarah di sana, bisa sholat di bawah. Itu Masjid Sokhra, sebelahan dengan Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa, masjid yang asli sekarang, ya, bukan yang di atas, tapi yang di bawah. Kita turun ke bawah, ada itu masjid aslinya, ya, bukan yang di atasnya. Yang di atas masjid baru, yang bawah adalah masjid yang lama. Ya, itu di Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan kita semuanya ya bisa ditampilkan oleh Allah SWT untuk bisa umrah, ya, untuk bisa haji dan juga ziarah Masjidil Aqsa. Karena kan baginda Nabi SAW bersabda, la tusyaddu rihal illa ila thalathi masajid. Jangan kamu ya bepergian kecuali ketiga masjid. Yang pertama Masjidil Haram, wa Masjidil Hadza, wa Masjidil Aqsa. Yang pertama ya, kalau bagi Nabi kalau bepergian ketiga masjid. Masjid pertama Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Ya, kalau punya duit, ya, kalau banyak rezeki, ziarah ketiga masjid ini. Jangan ziarah kemana? Disneyland, kemana lagi? Hollywood. Gak usah, gak perlu. Ziarah ketiga masjid, kata baginda. Ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan juga Masjidil Aqsa. Nah, itu sunnahnya baginda Nabi Muhammad. Berarti kita menuruti perintahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini punya duit sedikit, ya punya duit banyak, kemana? Ke Amerika, ke Prancis, kemana jalan-jalan. Kalau dapat undian kemana? Ke Eropa misalnya, bilang aja tukar aja Pak, saya mau umroh. Itu aja nggak apa-apa. Ya, tukar buat umroh. Tapi ya mungkin kalau sekarang masuk ke Masjidil Aqsa agak sulit karena memang dalam keadaan genting perang. Nah, kemudian kita lanjutkan. Wa murida alaihi khamsu salawatin, dan tatkala Isra Mi'raj bagi Nabi SAW diwajibkan ya atas beliau dan juga umatnya sholat 5 waktu. Baru tatkala ya sholat 5 waktu itu tatkala beliau Isra Mi'raj baru mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Sebelumnya belum ada sholat, masih sholatnya seperti sholatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sholatnya sama dengan sholatnya Nabi Ibrahim. Ya. Jadi bagi Nabi SAW setelah diutus sampai umur 51 itu ngajarin apa kepada umatnya? Mengajarkan tauhid untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang pada waktu itu ya kaum kafir Quraisy dalam keadaan sesat, dalam keadaan tidak berakhlak, menyembah Allah, menyembah bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu bagi Nabi SAW tatkala di Mekah, beliau hanya mengajak mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru umur 51 tahun tatkala sholat baru ada perintah sholat. Dan sholat, perintah sholat pun tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Cuma penjelasannya apa? Penjelasannya aqimis sholat, dirikan sholat. Tata caranya sholat tidak diajarkan di dalam Al-Quran, tapi diajarkan di dalam hadisnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu seperti halnya kamu melihat aku sholat. Berarti gerakannya yang mengajari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bacaannya yang mengajari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diajari oleh malaikat Jibril Alaihissalam. Karena sholat itu yang dikatakan oleh para ulama, sholat itu gerakannya gerakan ibadahnya malaikat. Ya, doa-doanya juga ucapannya ucapan malaikat. Jadi malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Allah menciptakan malaikat. Ada yang mulai diciptakan sampai hari kiamat sujud. Ada yang diciptakan dalam keadaan berruku.
Ada yang diciptakan dalam keadaan disuruh bertasbih, mulai diciptakan sampai nanti yaumul kiamah bertasbih terus. Makanya sholat ini adalah ibadah, termasuk ibadahnya malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bagi Nabi SAW diajari oleh Nabi Jibril yang alaihissalam, kemudian kita diajari oleh baginda Nabi SAW dengan sabda beliau, "Shallu kama ra'aytumuni usolli kalian, seperti kalian lihat aku melakukan sholat." Kemudian wa rabbahu bi'ainai ra'si, dan tatkala baginda Nabi SAW naik dari Masjidil Aqsa, Mi'raj, dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit pertama, ke langit kedua, sampai ke langit ketiga, 4, 5, 6, 7, ditemani dengan malaikat Jibril alaihissalam. Tatkala pengen naik lagi ke Arsy, malaikat Jibril gak berani melangkahkan kaki, sampai bagi Nabi SAW mengatakan, ayatul khalilah, kau tega wahai Jibril meninggalkan temanmu ini, ya, seorang teman meninggalkan temannya, kau tega wahai Jibril? Iya ya Rasulullah, karena likulli minna lahu maqam ma'lum, karena semua yang kita ini semuanya ada batasan-batasan. Batasan terakhirku ini adalah langit ketujuh. Kalau aku melangkah satu langkah saja maka aku akan hancur ya Rasulullah. Aku gak bisa menemanimu, ya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ditinggal oleh malaikat Jibril, bagi Nabi SAW dijemput oleh makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijemput ya makhluk yang berupa dikatakan seperti awan, seperti kabut, dijemput bagi Nabi SAW naik ke Arsy. Dari Arsy langsung naik lagi ke Sidratul Muntaha, sehingga bermuajah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Al-Quran dikatakan walam maqawa qausain aw adna. Kalau bagi Nabi SAW berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebatas usul dan panah, bahkan lebih dekat dari mereka. Ini bagi Nabi SAW langsung berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala bi'ainai ra'si, dengan mata kepalanya bagi Nabi SAW, yaitu ruhan wa jasad, berjumpa dengan bagi Nabi secara ruh dan jasad. Kayak kita begini ada ruhnya dan jasadnya, berjumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bagi Nabi SAW. Kita pun bisa sebagai umat Islam, ya, kalau kita ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi Nabi SAW, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Kalau bagi Nabi SAW mi'raj, berjumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sidratul Muntaha. Kalau kita pengen mi'raj seperti bagi Nabi SAW, kita melakukan salat. Ya, makanya di dalam salat itu kita harus betul-betul khusyuk, bisa menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau sudah bisa demikian, maka itu mi'rajnya kita orang mukmin, seperti sabda bagi Nabi SAW. Dari itu, hadirin saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, langsung beliau memandang dan berjumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada makhluk yang lain sebelum atau sesudah bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya aku guys, pusing, ya, kalau kayak aku apalagi kemarin apa bisa WA sama Allah Ta'ala, ya, apa lebarannya duluan, wes pusing, gak ada yang bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'auha ilaihi ma'auha, dan diwahyukan kepada bagi Nabi SAW apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walamma balagha 53 sana, dan ini secara singkat aja langsung. Kemudian tatkala bagi Nabi SAW umur 53 tahun, hajar ila Madinah wa bi suhbatihi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Tatkala bagi Nabi SAW umur 53, dapat perintah untuk hijrah ke Madinah dan ditemani oleh Abu Bakar Siddiq
Karena baginda Nabi SAW waktu itu belum dapat perintah, baginda Nabi hanya memerintahkan kaum muslimin untuk berhijrah. Sayyidina Utsman dengan rombongannya, Umar bin Khattab dengan rombongannya, tinggal beberapa orang kaum muslimin termasuk Abu Bakar Siddiq, baginda Nabi Abu Bakar Siddiq dan Ali bin Abi Thalib yang masih berada di Makkah menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di tahun 53 tatkala baginda Nabi SAW dikepung ingin dibunuh, ya, baginda Nabi SAW keluar dan digantikan posisi tidur beliau oleh Ali bin Abi Thalib. Baginda Nabi keluar karena perintah Allah Subhanahu wa taala menjemput Abu Bakar. Tatkala menutup rumahnya Abu Bakar, ayo ya, kita berangkat ke Madinah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menemani ya Rasulullah? Engkau ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani aku hijrah ke Madinah. Menangis Abu Bakar Siddiq. Bukan karena takut, karena lagi dikejar dan dibunuh di Abu Bakar Siddiq menangis karena terharu. Beliau senang karena ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi baginda Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Kemudian bersama Abu Bakar keluar bersama gaibnya 3 orang keluar dari kota Makkah. Kemudian baginda Nabi SAW menghadapkan badan beliau ke kota Makkah sambil mengatakan, ya Makkah, innaki la'abdul ardi ilayya, laula ahli akhrajtumuni ma kharajtu. Wahai Makkah, engkau ini adalah tanah yang aku paling cintai, karena baginda Nabi lahir di kota Makkah, besar di kota Makkah, dididik di kota Makkah. Makanya Makkah itu tanah air yang paling dicintai oleh baginda Nabi SAW. Kalau seandainya pendudukmu tidak mengeluarkan aku daripada dirimu, maka aku tidak berjuang kepada engkau, wahai Makkah. Ini menandakan baginda Nabi SAW mengajari kita untuk cinta tanah air. Ya, kita cinta tanah air itu berarti mengikuti sunnahnya baginda Nabi SAW. Itu tatkala ingin keluar dari kota Makkah. Kemudian lanjut perjalanan yang sampai, ya, singkat cerita, ke kota sampai ke kota Madinah. Kemudian disambut oleh orang-orang ahli Madinah dan muhajirin yang duluan berhijrah ke Madinah dengan tala'al badru, tala'al badru alaina min pas bagi Nabi SAW sampai ke kota Madinah hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, tepat dengan hari dan tanggal kelahiran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ditempatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai ke kota Madinah tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin. Nah, ini subhanallah ditempatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waqama biha asyra sinin. Kemudian baginda Nabi SAW tinggal di kota Madinah selama 10 tahun. Wa tuwfiya sallallahu alaihi wasallam sanata 11 Hijriyah. Dan baginda Nabi SAW sampai wafat di Madinah di tahun 11 Hijriah. Wa umruhu 63 sanatan, dan umurnya baginda Nabi 63 tahun Hijriyah. Ya, karena Hijriah sama Masehi ini beda. Ya, tiap 3 tahun nambah setahun. Ya, kalau ya tiap 3 tahun nambah berapa hari hitungannya gitu. Hitungannya ya ada beda antara Hijriah dengan Qamariyah. Nah, bagi Nabi SAW Hijriah dengan Masehi. Bagi Nabi SAW umur beliau 63 tahun Hijriah, bukan Masehi. Kita pun hitungnya umur kita, kalau bisa kita hitung umur Hijriyah. Jadi kalau 63 tahun ya lebih, misalnya Hijriyahnya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala ya dapat bonus, karena kata baginda Nabi SAW, umur ummati baina sittina sanah. Balik bantarnya umurnya umat itu antara 60 dan 70 tahun kata baginda Nabi. Kalau lebih alhamdulillah dapat bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti baginda Nabi, umur beliau 63
tahun. Ya, jadi dakwah. Dia akan menjadi Rasul umur 40, meninggal umur 63 tahun. Berarti dakwah beliau 23 tahun, 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana a'tana bi annana karna wa annana asrafna ala lada ashrafna wa tub alaina tawbatan zili kulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli di ma'abba aw jiratin aw sahba wal muslimina ajma'in rabbi asma wahlan wajudan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suri salla wa sallam rabbi alaihi addal abdi alihi wa sahbihi idadat tashis sahbi walhamdulillahi bil badi wat tanahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.